Kehilangan pandangan usia 7 tahun ya? Di usia 7 tahun, 7 betul. tahun. Awalnya bisa melihat, Bisa melihat, dengan normal bisa melihat. betul. Saat itu tentu Pak Ian perasaan hancur ya, kecewa Hancur dan benar, sebagainya. kecewa dan marah, kecewa sama Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi sama Mm, saya? Kalau Tuhan itu Maha Pengasih kepada saya, kenapa hal itu bisa diizinkan untuk menimpa ya. saya gitu, Pak Mm, Agus? Tidak ada yang mengetahui kebutuhan kami. mm. Tidak ada yang mengetahui tentang kami. Tidak ada yang bisa mengenal kami kecuali kami sendiri. Tahun 2008 sampai 2010, Iya, iya. Bapak kuliah di Amerika. Saya udah merasa banget bahwa saya bisa bahasa Inggris kok. Saya tidak akan masalah soal komunikasi di Mm. Amerika. Bahasa Inggris Amerika itu memang beda dengan bahasa Inggris British Oh, ya. Di negara-negara maju seperti Amerika itu yang namanya kita penyandang disabilitas, terutama disabilitas netra, tidak mengalami kesulitan yang namanya berkuliah. Dalam hal berpendapat di kelas, dalam hal ketika kita diminta untuk mm, mm. mempresentasikan tugas-tugas kita, itu tidak ada halangan sama sekali. Ada nggak mahasiswa pertama di awal-awal itu meragukan kemampuan Pak Ian? Ada, Pak Ian, iya, seandainya Tuhan berkeinginan, berkehendak, iya, Pak Ian mau bisa melihat hari ini, iya. apa yang Pak Ian ingin lihat pertama kali? Bit of Life episode 42. Ada orang yang bisa melihat dengan kedua matanya tapi terkadang ragu menentukan langkah ke depan. Namun ada pula yang tidak dapat melihat dunia secara visual, tapi justru mampu melihat masa depannya dengan sangat jauh. Dan kali ini spesial sekali, tamu saya dari jauh sekali. Dari jauh, dari bandara ke sini berapa menit ya? Spesial sekali menghadirkan sosok yang menurut saya menarik, bukan semata-mata karena beliau seorang tunanetra, tapi perjalanan hidupnya dan juga perjalanan karirnya yang luar biasa. Saat ini sebagai seorang dosen. Selamat datang Pak Ien. Ien ya? Iya, Ien, iya. lengkapnya Iya, Iyehes skill Parudani. Parudani. Iya. Khas sekali namanya. Khas dari Iya. mana? Dari mana Khas Pak dari Ien? Toraja, Khas dari Toraja, Toraja. Sulawesi Selatan. Selamat datang Pak Ien di Ya, ini terima di kasih Pak Agus sudah memberikan kesempatan untuk mengisi acara di podcast Beat of Bit of Life. Iya, Life. Iya, iya. Selamat datang kembali di Palangkaraya. sama-sama. Sudah yang ke 5 kali. 5 kali. Iya, Malah sempat ke Barito Selatan, Barito ke Selatan 2 kali, Kota Sampit. Kota Ringin Timur, Iya, ya Sampit iya, sudah 1 kali, 2 kali. 2 kali, Nah, empat. besok ini yang ketiga kalinya kami ke sana. Wah, luar biasa. Iya. Dalam rangka apa, Pak Yen? Dalam rangka mendorong penerbitan perda disabilitas di 2 kabupaten tersebut, yaitu Kabupaten Barito Selatan. Kami mendorong penerbitan perda disabilitas di sana di tahun 2025 kemarin. Kemudian untuk tahun 2026 ini kami mencoba mendorong penerbitan perda disabilitas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kotim. Oke, semoga lancar, Pak Yen. Mudah-mudahan, kita berharap demikian. Ini menjadi harapan kita bersama. Iya, Kalau ada perda kan artinya terlindungi. iya. Kemudian juga pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang besar. Iya, kalau istilah dalam dunia Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau CRPD, itu dokumen PBB yang menjadi panduan hidup para penyandang disabilitas. Itu mereka menyebutkan kalau ada perda disabilitas atau peraturan daerah disabilitas di setiap daerah, maka akan terjadi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Oke, siap. Sebelum ke sana Pak Yen, kita ngobrol-ngobrol dulu terkait dengan Siap. kehidupan Pak Yen. Sekarang masih dosen aktif ya Saya masih dosen aktif di di Universitas Pamulang atau Unpam, Unpam. biasa disebutnya begitu. Pamulang. Saya mengajar di Prodi atau program studi Sastra Inggris, Fakultas Inggris. Sastra. Fakultas Sastra. Luar biasa. Luar biasa. Iya, Nah, ini banyak yang orang yang barangkali tidak menduga
hal yang luar biasa. Seorang yang keterbatasan penglihatan bisa sampai ke sana. Nanti kita bicara tentang Amerika dan sebagainya. Siap. Kalau melihat di profil Pak Yen, Ya. kehilangan pandangan usia 7 tahun ya? Di usia 7 tahun, betul. 7 tahun. 7 tahun. Awalnya bisa melihat? Bisa melihat. Dengan normal bisa melihat? Betul. Apa diagnosanya saat itu? Satu kejadian yang menimpa ketika saya masih kecil di kampung halaman, itu di siang hari bolong kami main bola dengan teman-teman. Oh. Terus ketika saya lari kencang mendribbling bola itu, saya kemudian di-tackling oleh teman lawan, yang kemudian saya terjatuh dan kepala membentur ke batu-batu yang ada di tanah itu. Oh, jadi memang ada kejadian. Ada itu kejadian. Ya, benturan itu ya. Benturan itu. Tetapi tidak seketika itu menjadi tidak bisa lihat atau tunanetra, enggak. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Iya. Oh, jadi di usia berapa betul-betul tidak bisa melihat? Di usia 7 tahun itu. 7 tahun itu udah begitu cepat ya fasenya? Begitu cepat. Jadi walaupun proses kehilangan penglihatan itu melalui istilahnya itu melalui tahapan, akan tetapi cepat rasanya karena hanya berlangsung selama 1 tahun, penglihatan itu benar-benar hilang gitu. Apa yang Pak Yen rasakan saat itu? Kan usia masih anak-anak saat itu. Betul. Perubahan apa yang dirasakan? Untungnya masih seusia itu, Pak Agus ya. Jadi belum terlalu merasakan bagaimana hilangnya keindahan dunia itu gitu. Belum terasa hilang suatu apa ya. Karena masa anak-anak ya? Iya, karena masih dalam masa anak-anak gitu. Kemudian keceriaan itu masih bisa ditutupi dengan masa bermain dengan teman-teman seusia waktu itu. Nanti setelah teman-teman pada sekolah, yaitu di SMP terutama, itu baru saya nyadar kalau itu ya, bersadar ya. Kalau saya ternyata mengalami perbedaan dengan teman-teman. Karena waktu itu kan di kampung saya SMP tidak ada. Jadi teman-teman seusia saya itu kemudian pada merantau ke kota-kota di sekitar desa saya untuk melanjutkan sekolah. Akhirnya saya tinggal seorang diri yang seangkatan maksudnya ya, seumur. Baru saya menyadari kalau ternyata saya kehilangan penglihatan gitu. Oh. Iya. Waktu itu sekolah di sekolah luar biasa? Belum waktu itu. Nanti setelah melihat fenomena itu, teman-teman sudah pada hijrah ke kota lain untuk melanjutkan sekolah, baru kemudian saya merasa ingin bersekolah gitu. Di saat penglihatan sudah tidak ada lagi. Ada Pak Yen, mohon maaf. Ya. Saat itu terasa ada perasaan marah, kecewa? Iya, marah, kecewa. Sama diri sendiri kenapa saya tidak terlalu berhati-hati di dalam bermain. Dan marah, kecewa sama Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi sama saya? Kalau Tuhan itu Maha Pengasih kepada saya, kenapa hal itu bisa diizinkan untuk menimpa saya gitu, Pak Agus? Sempat menyalahkan Tuhan? Sempat menyalahkan Tuhan. Tapi orang tua gimana? Orang tua tetap dengan suatu keyakinan bahwa suatu waktu saya bisa melihat lagi. Makanya berbagai upaya dilakukan, termasuk ketika ada yang mengatakan bahwa ini bisa disembuhkan dengan obat ini, obat itu, tetapi sangat tradisional. Jadi justru semakin menghambat penglihatan, justru semakin membuat mata saya itu, kalau sekarang ini terlihat mata saya itu dari jauh kelihatan bisa kelihatan putih. Itu karena pengaruh obat-obatan tradisional yang dilakukan orang tua saya ketika ada yang menyarankan pakai obat ini, pakai obat itu gitu. Jadi banyak sekali yang dilakukan saat banyak itu. Sekali yang dilakukan. Pokoknya termasuk kalau suatu mendengar di sini, ada yang bisa ngobatin, datangin. Iya, termasuk kalau ada yang menyarankan memasukkan bawang putih. Dan bagaimana perihnya itu Pak Agus kalau bawang putih yang dimasukkan ke mata kan. Sempat dilakukan? Sempat dilakukan. Berkali-kali dilakukan Pak Kadis. Hanya agar anaknya itu bisa melihat lagi gitu. Luar biasa. Kalau secara medis apa yang dilakukan? Secara medis saya kemudian dibawa ke dokter ahli di Makassar, kira-kira 300 km dari kampung saya. Waktu itu dokternya menyarankan untuk datang kembali ketika usia 10 tahun karena waktu itu kan masih 7 tahun ya. Kalau usia 10 tahun
kemungkinan besar sudah bisa kita larang untuk tidak menangis pada saat dioperasi. Iya, iya. Kalau sekarang ini kita tidak bisa meminta untuk tidak menangis ketika ada proses operasi dilakukan. Mhm. Dan itu dilakukan. Itu dipenuhi oleh orang tua saya. Sayangnya ketika usia 10 tahun lebih saya dibawa lagi ke dokter yang sama. Dokter mengatakan, wah ini sudah tidak bisa ini. Apa yang dilakukan selama 3 tahun? Nah, ya tadi itu. Iya, Memasukkan bawang putih, bahkan memasukkan minyak tanah. Ketika ada yang menyarankan masukin minyak tanah, ya akhirnya ya matanya jadi rusak, kornea matanya jadi rusak. Dan Seperti itu Pak Ian merasakan perih. Sakit. Merasakan perih yang amat sangat waktu itu. Tapi ya mau bilang apa Pak Agus, karena orang tua menginginkan seperti itu dan saya pun juga menginginkan agar saya bisa melihat lagi. Saat itu tentu Pak Ian perasaan hancur ya, kecewa Hancur dan benar, sebagainya. kecewa. Fase mana? Siapa yang membuat di fase-fase itu yang menguatkan Pak Ian bahwa meyakini bahwa saya bisa walaupun tunanetra gitu? Seorang teman yang bukan seorang teman, seorang teman ibu saya yang sempat mengajar di sekolah luar biasa menyampaikan ke ibu saya kalau saya itu hidupnya belum tamat gitu. Saya bisa berarti saya bisa menjadi orang gitu katanya. Caranya gimana? Caranya sekolahkan anak ini ke SLB. Oh. Lalu dibujuklah saya oleh si teman ibu saya itu. Nanti kalau kamu mau sekolah di SLB, cita-cita kamu bisa tercapai. Apa cita-cita kamu sekarang? Saya bilang waktu itu cita-cita saya ingin jadi guru bahasa Inggris. Woi, Iya. memang dari awal cita-citanya Memang dari itu ya? awal, iya. Untung tidak guru bahasa Dayak, Pak. agak Iya. susah itu. Susah. Harus belajar berpuluh-puluh tahun kali ya. Tapi ada diajarin Pak beliau ini bahasa Dayak sekali, satu kata dua kata. Itu salam Dayak tuh. Apa tuh? Apalagi tuh salam Dayak yang panjang-panjang. Arus gitu yang diakhiri dengan kata arus. Adil Katalino, Adil Macuramin Katalino. Kasaruga, Iya. Basengat Kajubata. Arus. Wah, itu jadi bisa tuh. Iya. Nah, setelah itu mulai bangkit semangat, Pak. Mulai bangkit semangat setelah saya berhasil dibujuk oleh teman ibu saya tersebut. Saya kemudian dibawa ke salah satu sekolah luar biasa di Makassar dan dari situlah saya mulai berinteraksi dengan teman-teman yang sudah bersekolah terlebih dahulu di sekolah tersebut. Dan ternyata ya saya kemudian bisa menemukan lagi dunia saya yang sempat hilang oleh kebutaan saya gitu, Pak Agus. Ya, jadi kayak kayak rasa yang hilang itu sudah ditebus saat itu. Iya, ditemukan lagi. Ditemukan lagi. Iya. Pak Ian, menarik. Ada satu kalimat yang Bapak pegang. Iya. Nothing about us without us. Betul. Apa itu? Nothing about us without us itu prinsip kami orang-orang penyandang disabilitas. Artinya tidak ada yang mengetahui kebutuhan kami. Tidak ada yang mengetahui tentang kami. Tidak ada yang bisa mengenal kami kecuali kami sendiri. Iya. Nothing about us without us. Waduh, luar. Itu jadi pegangan hidup luar biasa itu. Iya, itu jadi pegangan hidup bukan hanya saya, tetapi kami semua penyandang disabilitas di seluruh dunia memakai prinsip itu dan menggunakan istilah itu untuk menguatkan simbol-simbol perjuangan kami gitu. Oke. Pak Ian, setelah di sekolah luar biasa tadi, di SLB luar biasa ya, Iya. Makassar ya. Iya. Nah, setelah itu kemana lagi? Jadi di sekolah luar biasa tersebut saya menyelesaikan jenjang pendidikan SD dan SMP. Kemudian di SMA saya mulai bergabung dengan orang-orang yang non disabilitas. Orang biasa menyebutnya normal, tapi bagi kami disabilitas tidak menyebutnya dengan istilah normal, tapi non disabilitas dan disabilitas. Jadi bergabung saja. Ya, saya mulai bergabung, berinteraksi dengan teman-teman yang non disabilitas atau berintegrasi ya. Jadi berinteraksi dan berintegrasi dengan teman-teman di sekolah umum. Di situ kesulitan awal mulai terjadi, Pak Agus ya. Ketika berinteraksi dengan di sekolah umum gitu iya, ya. di sekolah umum. Apa kesulitannya, Pak Ian? Kesulitannya itu ketika guru menerangkan di papan tulis, lalu menjelaskan ini tambah ini sama dengan ini.
Ini tambah ini tambah Iya. dengan ini. Lalu saya kemudian langsung punya ide, Aha. Pak, boleh nggak misalnya jangan ini plus ini, tapi katakanlah misalnya 14. 14 tambah 14 sama dengan 28. Jadi bukan ini tambah ini Iya, iya, sama iya, dengan iya. ini gitu. Oke. Itu apa namanya? Bagi saya juga luar biasa, Pak Iya. Pak Ian. Karena saya ini mantan guru juga. Oh gitu ya, ya. Iya. 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 Saya guru SMP dulu. Oh iya, ya. Cuman bukan guru bahasa Inggris tapi guru pendidikan sejarah. Oh, Saya. bagus. Daya hafal kita dilatih di sana ya, Pak. Oke, iya. Ya Pak Ian, menarik sekali. Iya. Setelah lulus SMA, Iya. lalu kuliah di mana? Saya kuliah langsung ke salah satu perguruan tinggi di Makassar yang pada waktu itu memang terkenal dengan lulusan bahasa Inggrisnya. Artinya bahwa alumni-alumni dari situ yang mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris itu rata-rata gampang terserat di dunia pekerjaan gitu, dunia kerja gitu. Jadi kuliah ngambil jurusan bahasa Inggris. Saya kemudian kuliah di sana, ambil program studi bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Tetapi ada syarat Pak Agus waktu itu, ya. Saya harus memiliki IP, belum IPK ya. Ya. IP pada saat semester pertama itu di atas 3. Kalau di bawah 3 ya dengan penuh kesadaran sendiri, say goodbye to this campus gitu. Oh. Dan akhirnya semester 1? Dan akhirnya alhamdulillah puji Tuhan semester 1 selesai saya dapat 3,5 Pak Agus. Luar biasa. Luar biasa. Tapi perjuangan juga luar biasa Pak Agus. Apa kesulitannya ketika di kampus? Kesulitannya adalah dosen itu belum tahu bagaimana mengajar tunanetra. Dosen itu belum tahu bagaimana mengajar orang-orang yang tidak melihat seperti saya. Sama kayak ini tambah ini tadi ya jadinya. Iya. Polanya. Jadi pola itu masih terus berkembang di sini, masih terus terimplementasi oleh mereka-mereka yang belum pernah mengajar tunanetra sebelumnya. Nah, Lalu saya kemudian mengambil keberanian untuk berbicara dengan dosen-dosen, semua dosen. Pokoknya begitu saya tahu bahwa dosen-dosen ini yang akan mengajar saya di semester ini, saya kemudian bicara di di tata usaha atau di biro kemahasiswaan bahwa saya butuh berbicara dengan dosen ini untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan saya dan apa yang bisa saya lakukan untuk bisa mengikuti perkuliahannya dia gitu. Maksudnya dosen yang bersangkutan gitu. oh ya jadi jalan keluar itu justru Pak Ian yang memikirkan gitu Justru saya karena itu tadi nothing about us without us. ya. Ya. Harus kita sendiri ya. Harus kita sendiri. Nah, kalau saat masuk perguruan tinggi memang tidak ada prasyarat ya bahwa yang halangan penglihatan itu boleh atau tidak itu tetap bisa Iya, gitu ya. Bisa. Jadi tidak boleh ada prasyarat seperti itu karena itu diskriminatif. Iya, iya. Sementara dunia pendidikan tidak boleh mendiskriminasi mahasiswanya. Dan itu yang saya pegang teguh waktu itu dan akhirnya saya berani menghadap ke otoritas kampus untuk menyampaikan bahwa saya ingin sekolah di sini gitu. Iya, iya. Saya tahu sekolah ini alumninya bagus, lulusannya bagus, luarannya bagus. Hanya saja metode pengajaran. Hanya saja metode pengajarannya belum tepat. Dan oleh karena itu mari kita berdiskusi untuk bagaimana supaya mereka menerapkan metode yang tepat ketika mengajar saya di kelas. Apa metodenya Pak? Metodenya itu adalah lebih banyak menjelaskan, lebih banyak ceramah, tetapi boleh memberikan tugas praktikum di kelas asalkan didahului dengan narasi yang cukup. Oh, narasi yang cukup. Oke. Iya. Jadi itu metodenya. Itu metodenya. Itu metodenya. Iya. Nah, lalu yang teman-teman yang misalnya tidak terganggu penglihatannya bisa mengikuti sama gitu. Saya menyesuaikan dengan mereka. Jadi sebisa mungkin saya berbicara dengan dosen itu sebelum mengajar. Katakanlah besok mengajar, hari Rabu mengajar, maka hari Selasanya itu saya usahakan temui dosennya. Waktu itu HP sudah mulai ada, sehingga untuk berkomunikasi dengan dosen-dosen itu gampang. Walaupun HP-nya waktu itu masih berbasis Symbian gitu ya, belum Android, belum berbasis Android, tapi untuk berkomunikasi by phone itu sudah bisa dengan dosen-dosen. Jadi
tidak menjadi hambatan waktu itu untuk berkomunikasi dengan dosen-dosen yang akan mengajar saya sebelumnya. Nah, kalau mencatat Pak Yan gimana? Nah, mencatat itu saya merekam, saya menggunakan rekaman. Ya. Menggunakan rekaman. Jadi masih ada waktu itu tape recorder kecil. Kayak punya wartawan itu ya? Iya betul. Itu yang saya pakai di kelas. Dan ya saya sangat beruntung waktu itu karena banyak yang bersimpati kepada saya untuk mendonasikan alat-alat seperti itu, Pak Agus. Ya, mereka support gitu Support, ya. Support ya. Pak Yan, kenapa harus bahasa Inggris? Saya lihat perspektifnya waktu itu lebih besar untuk kami orang-orang disabilitas netra atau tunanetra itu bisa diserap di dunia kerja. Iya, jadi kalau bahasa Inggris yang pasti perjalanan pasti akan panjang gitu ya. Iya, perjalanan akan panjang. Dan yang kemudian selain berpikir waktu itu bahwa saya akan menjadi guru bahasa Inggris, saya juga kepikiran waktu itu untuk bisa mengunjungi negara-negara yang menjadi tujuan favorit saya. Gitu. Nah, itu dia, Iya. itu dia. Iya. Pak Yan, kalau melihat ini pemahaman Pak Yan berarti dengan pendidikan, Betul. apapun orang itu akan bisa mengurungi dunia yang begitu luas ini. Iya. Ada dua. Dengan pendidikan tinggi kita bisa mengarungi dunia seperti yang Pak Agus bilang. Yang kedua, kita mampu mengubah peradaban dengan pendidikan tinggi ya. Iya. Nah, yang menarik tahun 2008 sampai 2010. Iya. Bapak kuliah di Amerika. Iya. Bisa diceritain gimana tuh sampai langkahnya ke sana jadinya? Iya. Di apa? Di the University of Texas at Austin. University of Texas. Iya. Austin, Amerika. Iya. Gimana tuh, Pak? Jadi awalnya di tahun 2007 awal itu ada yang share informasi. Nama lembaganya itu adalah IIEF atau IIEF, International Indonesian Education Foundation. Itu bertempat di Sorip, di Kuningan, Jakarta. Memang mereka yang menjadi placement test ya. Jadi mereka yang melakukan tes kemudian menempatkan mahasiswa-mahasiswa yang punya bakat untuk lanjut ke luar negeri untuk mengambil mata kuliah tertentu atau subjek-subjek tertentu. Itu beasiswa ya, Pak? Beasiswa, oke. Beasiswa dari, mohon maaf sebut merek ini Pak Agus. Gak apa-apa. Ford Foundation. Jadi kalau biasa lihat merek mobil Ford, mereka kemudian membuat yayasan namanya Foundation, Ford Foundation. Itulah yang menyiapkan beasiswa waktu itu. Dan yang untuk tahun 2027, kalau 2027 berarti penempatannya 2008. Jadi tes saat itu. Tesnya di 2027, berbagai proses pokoknya dilakukan di 2007, termasuk matrikulasinya. Itu di tahun 2007 maaf. Itu kemudian penempatannya di tahun 2008. Nah, kami melakukan berbagai tes, mulai dari menulis esai dalam dua bahasa, Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian ada tes TOEFL, ITP TOEFL. Kemudian ada tes wawancara. Setelah lulus tes wawancara, maka dikuliahkanlah kami selama 1 semester di UI. Di UI dulu? Iya, di UI yang Salemba waktu itu kan, pusat bahasa. Nah, itu pembekalan bahasa Inggris. Nah, di situ kita dites untuk mendapatkan 36 orang. Dari sekian banyak orang. Waktu itu menurut informasi tes awal diikuti oleh 1000-an mahasiswa dan aktivis ya, mahasiswa, aktivis dan akademisi. Dan dapatnya cuma 36. Dan akhirnya cuma 36. Luar biasa. Jadi 100 yang lolos ke tahap wawancara. Dari wawancara itu kemudian disaring lagi menjadi hanya 36. Luluslah saya salah satunya. Oh, luar biasa. Gitu, ya. Luar biasa. Ya. Dari ribuan itu 36 dan salah satunya Pak Yan. Betul. Luar biasa. Apa pertama kali ketika tiba di Amerika? Itu kan sudah 1 semester ya di UI ya? Iya, 1 semester tapi tidak ada hubungannya dengan masa kuliah di Amerika Serikat nantinya. Tetap kita mengulang dari nol.
Tetap mengulang dari Iya. nol. Di situ kayak pembekalan gitulah ya. Iya, jadi hanya semacam pembekalan waktu di UI itu. Di Amerika, Iya. Pak Ian, apa yang ditakutkan saat itu? Mobilitas, bahasa, Bahasa. lingkungan baru, dan hal-hal lain. Ya, sebelum ke sana saya sampaikan dulu bahwa di dalam mempersiapkan perkuliahan di Amerika itu kita kan diminta untuk memilih 3 usulan universitas yang kita sukai gitu. Saya usulkan satu George Washington University, kemudian Athens University, kemudian the University of Texas at Austin. Nah, karena the University of Texas at Austin yang terlebih dahulu menyatakan penerimaannya kepada saya, maka IIEF yang tadi lembaga penempatan mahasiswa penerima beasiswa itu langsung meminta saya untuk menyatakan kesiapannya. Sampai ke Amerika Serikat, yang pertama yang saya pikirkan itu sebetulnya gini. Jadi dari semenjak di sini saya tidak merasa ada yang saya takutkan gitu. Karena orang-orang yang sudah pernah dari sana itu selalu mengatakan bahwa tidak ada kendala bagi disabilitas di Amerika Serikat. Tidak ada kendala, tidak ada apapun. Pokoknya semua serba aksesibel. Aksesibel. Akhirnya saya ke sana. Ternyata justru yang menjadi bumerang bagi saya itu adalah rindu kampung halaman, homesick. Homesick. Jadi begitu gampang Pak Agus kita mengalami yang namanya homesick di Amerika itu. Pengen pulang. Pengen pulang. Pengen pulang. Iya. Dan satu lagi kendala saya di sana waktu itu, saya pikir waktu di sini mengikuti pembekalan bahasa Inggris di UI, saya udah merasa banget bahwa saya bisa bahasa Inggris kok. Saya tidak akan masalah soal komunikasi di Amerika. Ternyata sampai di Amerika saya tidak bisa berbahasa Inggris. Paling tidak itu yang saya rasakan dari orang-orang yang berbicara dengan saya. Ketika saya ngomong selalu yang dia sampaikan, coba diulang lagi Pak, coba diulang lagi Pak, coba diulang. Say that once again gitu kan. Jadi apa yang berbeda dari pembekalan dengan yang apa yang terjadi di lapangan? Ternyata bahasa Inggris Amerika itu memang beda dengan bahasa Inggris British ya. Berbeda. Dan selama ini saya ternyata fokus belajar bahasa Inggris British. Nah, ketika orang berbicara, saya pun sulit memahami gitu. Memahami ya. Iya. Akhirnya saya putus asa waktu itu, Pak Agus. Lalu saya berbicara dengan academic advisor saya, namanya Darcy. Saya bilang sepertinya saya sulit beradaptasi gitu. Iya. Jangan takut Ian gitu namanya. Dia bilangnya. Saya akan melakukan sesuatu supaya kamu bisa cepat beradaptasi. Lalu saya dikursuskan lagi ESL, English for the Second Language. Kursus lagi. Berapa lama? Dan itu benar-benar bahasa Inggris Amerika. Itu satu semester. Tapi kalau di sana itu satu semester itu sama dengan 4 bulan. 4 bulan begitu ya. Akhirnya saya bisa sejak saya itu. Kemudian saya juga dirujuk untuk ditangani sama psikolog untuk memotivasi saya agar saya tetap bisa bertahan dan mau bertahan di Amerika sebelum beasiswa selesai gitu. Iya. Pak Yan di sana ada pendamping atau sendiri? Sendiri. Iya. Jadi sesampai di sana itu saya sudah dilatih, nama pelatihannya itu OM atau orientasi mobilitas. Jadi orientasi mobilitas ini di dalamnya kita diajar bagaimana dari apartemen ke kampus. Dari apartemen tempat tinggal saya ke kampus, dari apartemen ke swalayan untuk berbelanja, dan dari apartemen ke pusat-pusat kegiatan di Austin untuk kita kunjungi ketika kita lagi gimana gitu di rumah ya, di apartemen. Iya. Jadi sudah sudah dilatih. Sudah dilatih betul iya, itu ya. Sudah dilatih. Termasuk
Eh, ini pengalaman yang sangat lucu nih Pak Agus ya. Jadi waktu itu saya diajarin sama trainer saya, Yan, nanti kalau di naik bis, kalau kamu mau stop di kampus mana, bilang let me off in that campus gitu, sebut namanya. Atau I want to get off. Jadi ada dua yang bisa kamu pakai, let me off atau I want to get off. Lalu ketika saya praktik, saya ngomong sama the driver kan, sir, get me off in that campus. Dinki turn gitu. Lalu trainer saya ketika kembali ke apartemen ngomong, do not say get me off in that campus. If you say get me off, it means that you ask the driver to be killed. Wah, diminta katanya driver untuk membunuh saya gitu kalau pakai get me off. Tapi I want to get off. Tapi itulah pengalaman yang lucu. Tapi ya. sebetulnya begini, Pak Agus, di negara-negara maju seperti Amerika itu yang namanya kita penyandang disabilitas, terutama disabilitas netra, tidak mengalami kesulitan yang namanya berkuliah. Tidak ada. Tidak ada. Dosen-dosen sudah pada paham bagaimana mengajar tunanetra, bagaimana mengajar disabilitas netra. Sudah siap. Metode mereka punya dan standar ya. Kemudian kemudian di perpustakaan-perpustakaan mereka itu buku-buku dalam berbagai versi itu sudah tersedia bagi kita yang disabilitas netra. Kita mau pakai braille ada, kita mau pakai audiobook ada, kita mau pakai EPUB ada. EPUB itu maksudnya gini, buku yang bisa dibaca oleh alat pembaca layar yang kami punya ketika menggunakan komputer. Nah, itu ada 3. Kemudian kalau dosen yang mau mengajar misalnya di kampus, ada atau tidak ada disabilitas netra, semua pasti meminta kampus untuk menyediakan buku-buku yang akan dipakai mengajar. Itu tersedia di perpustakaan dalam 3 versi tadi atau 3 format tadi. Ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada mahasiswanya yang disabilitas netra di kelas, mereka punya standar, harus ada di kampus tersedia. Audiobook, buku braille, dan EPUB tadi, e-book. Jauh Pak Ian ya, bandingannya dengan kampus kita ya? Sangat jauh. Sangat jauh. Sangat ya? jauh. Jadi kalau di Amerika kuliah seperti itu udah merasa setara aja dengan yang tidak berhalangan penglihatan ya. Betul. Jadi saya bisa bersaing dengan mereka-mereka yang tidak mengalami hambatan dari sisi penglihatan dalam hal berpendapat di kelas, dalam hal ketika kita diminta untuk mempresentasikan tugas-tugas kita, itu tidak ada halangan sama sekali. Ya. Selesai berapa tahun? Saya di sana selama 36 bulan, tetapi perkuliahan itu seperti biasa saja. Yang membuat saya lama di sana karena tadi itu hambatan bahasa ketika baru pertama tiba di sana, Pak Agus. Dulu ya? Iya. Nah, setelah lulus itu langsung jadi, saya lihat di profilnya sempat jadi asisten. Asisten dosen. Asisten dosen. Iya. Di kampus yang sama? Di kampus yang sama, tetapi kan ada unit-unit ya. Jadi di kampus yang sama, kemudian di program studi pendidikan luar biasa kalau kita di sini ya. Pendidikan luar biasa bisa kalau di sini. Kalau di sana mereka menyebutnya sebagai special ed. Dan itu digaji? Itu dapat gaji, tapi mereka bilangnya transport. Karena kalau kita istilah gaji, kita tidak boleh bekerja di sana kalau kita memegang visa, apa itu? Visa J1 visa. Kalau J1 visa itu kan berarti visa untuk pelajar. Gimana rasanya Pak Ian dari seorang tunanetra asal Indonesia kemudian justru dipercaya menjadi asisten dosen di sana? Waktu itu pertama antara percaya dan tidak percaya, antara bangga dan antara bangga dan tidak percaya diri gitu. Tapi saya jalani demi tugas ya, karena itu bagian dari tugas untuk menyelesaikan studi. Berapa lama jadi asisten? 1 semester, tapi kemudian 1 semester kedua itu diminta lagi untuk membantu dosen yang bersangkutan. Setelah kembali ke Indonesia,
tetap mengajar jadinya. Saya vakum selama berapa bulan ya. Kemudian saya ditelepon dari Kedutaan Besar Amerika. Pak Ian mau nggak bekerja dengan kami gitu. Tapi penempatannya di Bandung, mengajar bahasa Inggris untuk tunanetra dan mereka-mereka yang secara ekonomi tidak beruntung. Oh, lalu saya bilang bagaimana soal salary? Setelah sepakat mengenai salary, karena harus bolak-balik ya Bandung Jakarta waktu itu, ya saya kemudian menerima tawaran itu dan mengajar di Bandung selama 4 tahun. Sebetulnya program itu per 2 tahun dievaluasi, dan evaluasi pertama memungkinkan untuk di-extend selama 2 tahun lagi. Lalu setelah itu programnya selesai. Saat ini kan masih ngajar ya, Iya. Pak, di universitas ya. Ada nggak mahasiswa pertama di awal-awal itu meragukan kemampuan Pak Ian? Ada ya. banyak. Jadi waktu itu bukan hanya mahasiswa sebetulnya, teman dosen pun ada yang meragukan pada itu. berbisik, wah gimana sih Pak Ian ini mengajar nantinya gitu. Tapi untungnya waktu itu yang jadi ketua prodi atau program studi orang yang pernah berkuliah di Inggris, dan kebetulan ada teman kuliahnya juga orang tunanetra gitu. Iya. Lalu ketika melihat saya berantusias untuk jadi dosen di Unpam dengan mengajukan surat lamaran dan kurikulum vitae itu, dia bilang, oke, kita terima Bapak sebagai dosen di sini, tetapi harus dibuktikan dulu dengan mengajar. Jadi nanti yang menjadi mahasiswanya itu salah satunya saya dan beberapa teman dosen. Oh silakan, boleh, saya dengan senang hati akan mengikuti instruksi Ibu waktu itu. Dan clear, saya bisa menurut dia ya, saya bisa melakukan itu. Dan akhirnya saya kemudian diterima sebagai dosen di sana. Iya, dosen bahasa Inggris di di Unpam. Fakultas Sastra. Fakultas Sastra. Iya. Oh, bukan keguruan gitu ya? Bukan. Bahasa Inggris ya. Iya. Jadi bahasa Inggrisnya agak sastra gitu, Pak Agus ya. Iya. Kemudian Pak Ian dari Indonesia ke forum-forum internasional. Saya lihat catatan saya, kemudian di berbagai forum internasional ya, Thailand, Singapura, Kuala Lumpur, Jepang, Amerika. Iya. Dan berbagai forum lainnya. Gimana ceritanya? Bisa sedikit ceritakan sebelum kita di ujung diskusi kita? Iya. Karena saya dikenal juga sebagai aktivis disabilitas ya. Jadi karena karena portofolio saya itu, lalu kemudian saya diundang untuk bisa sebagai pembicara internasional atau sebagai peserta. Jadi kadang saya diundang sebagai peserta, kadang saya diundang sebagai pembicara, dan tadi karena memang cita-cita dari kecil saya itu untuk bisa mengarungi dunia internasional, jadi ketika ada ajakan seperti itu saya berusaha untuk memenuhi gitu. Untuk hadir. Iya. Jadi betul-betul melanglang buana nih. Iya. Dan seperti di Thailand, Singapura, Malaysia itu kan kemudian kita belajar bagaimana mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas secara global. Dan saya lihat itu sangat penting bagi saya untuk bagaimana bisa mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Nah makanya ketika tahun 2024 akhir saya diminta oleh Pak Mul untuk mendampingi melakukan advokasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah ini, terutama di 2 kabupaten yang saya sebutkan di awal tadi, maka saya sangat bersedia karena bagaimanapun teman-teman senasib saya di Kalimantan Tengah juga butuh untuk dipenuhi hak-haknya. Mereka juga butuh untuk dihormati hak-haknya, mereka juga butuh untuk dilindungi hak-haknya. Sehingga ketika Pak Mulyansyah meminta saya untuk mendampingi beliau, dengan senang hati saya terima ajakan itu gitu Pak Agus. Iya, hitung-hitung berkali-kali harus ke Kalimantan Tengah lah gitu ya kan. Udah makan khas makanan khas Kalimantan Tengah? Sudah. Apa itu Pak Ian?
Baru sebatas amplangnya gitu. Amplang ya. Kalau ikan patin udah? Ikan patin yang dalam keadaan belum difermentasi sudah, tapi kalau yang Sudah. sudah difermentasi belum. Itu ikan wadi, Pak Mul. Oh ya, Ikan wadi ya. wadi namanya itu ya. Iya. Iya, kemudian di era teknologi Pak Yen, Iya. gimana penyesuaiannya dengan halangan penglihatan? Iya, kalau di profil saya itu ada Pak Agus baca, saya pernah ke Malaysia dan Jepang untuk belajar komputer. Disitulah starting awal saya untuk belajar teknologi komputer. Dan syukurnya bahwa di era teknologi sekarang ini, ternyata teknologi itu tidak istilahnya diskriminatif kepada yang tidak punya penglihatan. Tetapi ada solusi yang ditawarkan oleh teknokrat sehingga muncullah yang namanya screen reader atau alat pembaca layar. Oh, Jadi ketika kami menggunakan handphone, ketika kami menggunakan komputer, maka dia berbicara. Dia membacakan apa yang tampil di layar sehingga kami tahu apa yang tampil di layar. Ketika saya mengetik di Microsoft Word, alat pembaca layar ini yang namanya NVDA atau Non-Visual Access Desktop, Desktop Access, Non-Visual Desktop Access, NVDA itu bisa membacakan apa yang saya ketik. Sehingga saya tahu kalau salah ketik, saya tahu untuk bagaimana memperbaiki ketikan yang salah itu dengan bantuan teknologi yang super canggih itu. jadi teknologi betul-betul membantu. Sangat membantu. Sangat membantu. Bayangkan Pak Agus, kalau di era sekarang ini tidak ada teknologi yang super canggih seperti sekarang ini, kemudian kami mengandalkan buku braille. Buku braille itu untuk satu buku kira-kira tebalnya setinggi meja ini. Iya. Itu untuk satu buku yang berhalaman 100 bagi buku yang awas atau buku yang dipakai oleh non-tunanetra. Iya. Nah, Jadi dengan kemajuan teknologi yang menggunakan alat pembaca layar tadi, 1000 file Word di laptop saya itu belum penuh, belum menyita banyak memori. iya. Jadi sangat menolong. Sangat membantu Iya, ya. sangat. Oke, Pak Yan, tidak terasa 50 menit luar biasa menginspirasi Iya. perbincangan kita. Pak Yan, mohon maaf ini agak sensitif pertanyaan Iya, saya. silakan. Agak sensitif. Kalaupun mau dijawab silakan, kalaupun tidak boleh tidak dijawab. Iya. Masih berharapkah untuk bisa melihat? Masih berharap, meskipun memang sudah menerima kenyataan ini, tetapi masih berharap karena bagi saya, kalau kemudian besok lusa saya bisa melihat, kira-kira apa yang saya bisa perjuangkan bisa lebih dari itu. Saya bisa berjuang untuk teman-teman senasib saya, penyandang tunanetra pada khususnya, dan penyandang disabilitas pada umumnya dengan kondisi saya sekarang ini. Tetapi apabila kondisi saya kemudian dimungkinkan untuk saya bisa melihat lagi, saya bisa melakukan lebih dari itu. Oh, luar biasa. Iya. Pak Yan, Iya. seandainya Tuhan berkeinginan, berkehendak, Iya. Pak Yan mau bisa melihat hari ini, Iya. apa yang Pak Yan ingin lihat pertama kali? Yang ingin pertama sekali saya lihat adalah istri saya. Oh, istri, anak berapa? Anak 2. Istri 1. Istri Istri 1 apa 2? Istri 1. Istri 1. Iya. Dapat di mana istri? Sama-sama dulu di Toraja juga? Di Makassar. Di Makassar. Dia orang Batak, campuran Pamona Poso. Kami sama-sama waktu itu aktivis di satu lembaga kerohanian dan sering membantu saya di kampus untuk membacakan buku-buku yang sulit saya rekam atau sulit saya pindahkan ke huruf braille. Oh, jadi istri kerja apa sekarang? Dia, mohon maaf, PNS di Kementerian Agama. Oh, luar biasa. Iya. Anak usia berapa? Anak yang pertama usia 15 tahun, yang kedua usia 11 tahun. Dan mereka bangga sekali sama bapaknya. Mereka bangga dengan saya. Bangga sekali, luar biasa. Iya. Jadi itu ya, ketika
diizinkan oleh Tuhan Iya. bisa melihat istri dulu yang paling Istri yang paling pertama yang ingin saya lihat. iya luar biasa dan lazim dan apa namanya manusiawi lah ya. Manusiawi, sangat manusiawi. Ya. Sedikit lagi Pak Ian, Ya, pernah merasa di titik terendah iya, dalam hidup? sangat. Tapi itu di awal-awal saya tunanetra tadi ketika masih kecil. Tapi ketika sudah sekolah dan mengerti arti hidup yang sebenarnya, maka hampir perasaan itu tidak pernah lagi menghantui, Pak Agus. Iya. Jadi di awal-awal menyadari bahwa Saya sudah ternyata tunanetra. itu yang di titik Baru terendah ya. iya, di situ saya rasakan bagaimana berada di satu titik yang paling apa ya, paling Kayak kiamat aja iya, dunia Pak, rasanya. benar-benar Iya, betul. iya. Pak Ian luar biasa Iya. perjalanannya. Terima kasih telah datang berbagi cerita di Iya. sini. Ya, tadi kemarin saya ditelepon Pak Mul, Iya. ini ada teman, wah oke saya bilang baguslah untuk inspirasi dan motivasi bagi kita semuanya bahwa tidak semua yang mempunyai halangan dalam indera harus tetap bersemangat dan tetap bangkit Iya. untuk meraih apa yang harus kita cita-citakan begitu ya. Itu yang pengalaman Iya. Pak Ian lalui. Iya. Dan bukan hanya untuk yang bagi yang berpenghalangan indera saya lihat ya. Iya. Bagi yang normal pun ini motivasi yang luar biasa gitu Iya. ya. Sukses untuk karirnya Pak Ian. Terima kasih banyak Pak Agus ya. Terima kasih telah datang ke Kalimantan Tengah. Sama-sama. Kita sama-sama memperjuangkan ini. Iya. Perda atau pergub atau perbub gitu ya tentang Perda, disabilitas Pergub ini. atau Perbub. Dan harapannya saya sih sebetulnya pemerintah daerah Kalimantan Tengah benar-benar memberi ruang, Iya. memberi kesempatan untuk teman-teman penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah untuk bisa berkembang seperti kami di Pulau Jawa, di Sulawesi. Dan bagaimana supaya mereka bisa berkembang, harus hadir yang namanya peraturan daerah atau perda disabilitas. Oke, sukses Pak Ian. Terima kasih banyak Pak Terima Agus. kasih. Iya. Demikian perbincangan saya dengan namanya susah sekali. Yeskiel. Iya, Yeskiel Parudani. Yen. Dibacanya Yen gitu Iya, ya. di nama singkat Yen. Nama singkat Yen. Iya. Memang dari kecil Pak Yen gitu ya. Iya. Oke, Pak Yen terima kasih dan mudah-mudahan ini memotivasi menjadi semangat buat kita semuanya kehadiran Pak Yen di sini. Beliau masih dosen aktif di Universitas Pamulang. Pamulang ya. Iya, Unpam. Unpam. Ya. Unpam. Di sini ada Unpar, Pak. Iya. Unpar itu Universitas Palangkaraya. Oh, kalau di sana Unpam. Jadi Beda di M doang, M dan R. sekarang diganti dengan UPR. Oh, iya. Karena kalau Unpar nanti bisa kepleset ke Universitas Parahyangan. Oh, Ya. iya betul. Jadi UPR Universitas Palangkaraya. Sekali lagi selamat berjuang Pak Terima Yen. kasih. Iya. Sama Pak Mul juga dalam rangka menggolkan perbub atau perda tentang disabilitas ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi starting point kita luar biasa. Iya. Seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah nanti Betul. sampai provinsi ada perda pergub tentang disabilitas. Iya. Lagi, makasih Pak Yen. Sama-sama Pak Agus. Demikian perbincangan saya dengan Pak Yeskiel Parudani atau Pak Yen. Jadi ingat mata uang Jepang ya. Semoga inspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Hasta la vista.